tentang diri dia sendiri. Jadi masih digantung lah. Akhirnya sampai dia mungkin capek buat ngeladenin kita kepo, dia bilang buat ya udah lu kalau mau ikut gua resign dulu Dari si fitness ini? iya, keluar dulu dari tempat gym itu, baru ntar lu kontak gua lagi gitu. Oke. Pada akhirnya Bang Wino cabut? Pada akhirnya cabut karena udah bosen juga, udah capek juga kerja sama orang kan, karena awalnya belum tahu sama sekali kalau ini urusan ilegal atau melanggar hukum. Nah itu, Bang Wino kan belum tahu pekerjaannya. Kenapa berani untuk mengambil keputusan untuk cabut dari pekerjaan yang udah berapa tahun Udah itu jalan 5 tahunan. Udah aman banget sih harusnya. Aman, Kenapa tiba-tiba cabut demi pekerjaan yang, atau karena tergiur gaya yang mewah? Mungkin yang pertama rasa penasaran, yang kedua kita nggak ada berpikir kalau ini bakalan melanggar hukum. Karena dulu masih zaman-zaman yang baru-baru hype-nya orang main trading. Okay. Aku pikir dia masih mirip-mirip lah ya. Iya benar, karena berhubungan sama dunia digital mungkin kan. Iya. Ternyata kejeblos. Nah, awal jadi kan dia waktu awal cabut tuh dari fitness bareng dia lah ya. Dia nge-brief dulu pekerjaannya apa atau bisnisnya apa, atau ceritanya gimana tuh? Jadi awalnya tuh nggak langsung dikasih tahu apaan kerjaannya. Jadi aku sering diajak dia setiap malam itu jam 11, jam setengah 11-an diajak buat makan di salah satu restoran Turki di Jakarta Selatan. Oke. Jadi setiap malam sering ke sana. Dia nggak pernah nge-brief harus gini nggak. Jadi pada suatu malam itu di perjalanan berhenti di salah satu ATM Mandiri di Juanda. Oke, Jakpus ya? Benar, Jakarta Pusat. Jadi waktu itu di dalam mobil itu cuma kami berdua. Aku taunya dia kemana-mana selalu bawa pistol sama sangkur. Sangkur itu apa tuh? Pisau pendek. Oh, kayak apa kalau di Sunda itu? Kujang Ya. Gitu ya? Jadi dari awal ngelihat itu dia bawa ini kayaknya kerjaan nggak benar nih gitu kan. Kalau bener ngapain harus bawa gitu. Cuman ya udahlah jalanin aja. Terus berhenti di salah satu bank mandiri di Juanda, dikasih pegang itu 10 kartu bank luar, bank Paribas. Oke. Jadi dia cuma suruh cek saldonya tanpa harus ditarik, kata dia. Cek doang nih? Cek doang, dia pengen tahu berapa isinya. Ada berapa kartu ATM? Yang dikasih ke aku tuh ada 10. 10. Berarti 10 itu Bang Wino disuruh cek ke ATM gitu ya? Iya, benar. Oke. Jadi kasih 10 kartu itu, suruh cek. Terus aku tanya, ini pinnya gimana? Coba balik kartunya. Di balik kartunya itu udah ada pinnya. Oke. Terus masuklah ke ATM nih? Masuklah ke ATM. Itu pertama kali kerja tuh ya? Pertama kali Jadi kerja. Nggak tahu kalau ini ilegal ataupun ini menyangkut melanggar hukum, nggak tahu sama sekali. Sampai detik Bang Wino masuk ke ATM itu belum tahu bahwa itu ilegal? Belum tahu. Bang Wino cek lah saldonya? Cek, jadi ya iseng kita datang masuk, nggak ada orang sama sekali karena malam kan. Cek, kartu pertama aman, kartu kedua aman, masuk ke kartu ketiga, aku lihat dari kaca ATM itu, iya. Ada yang bisa mantul ke belakang. Iya, ada security masuk nanyain, malam Pak, malam, lagi ngapain? Lagi cek saldo, saya bilang gitu kan. Habis itu boleh lihat kartunya karena kita emang nggak tahu kalau itu kerjaan ilegal kan. Aku kasih kartunya. Nah pas dia pegang kartunya dia baru bilang, wah ini hasil kegiatan skimming nih Pak, kata dia. Ikut kantor, kata dia. Oh, di bawah tuh, di bawah. Hari pertama tuh ya? Hari pertama ikut tuh. Jadi aku sempat kasih tahu, ini yang punya kartu ada di mobil. Itu jaraknya paling cuma 7 meteran dari tempat aku berdiri. Si bule itu ya? Si bule itu. Jadi udah aku kasih tahu, ternyata dia tetap kekeh nggak ikut kantor. Jadi aku make sure kalau misalnya dia nyamperin temen aku si bule itu di mobil, nggak tahu bakalan terjadi. Bisa jadi bawa backup kan. Jadi akhirnya aku masuk ke dalam, diborgol, interogasi sama security itu. Tetap kekeh dia nggak percaya kalau yang di mobil itu teman aku kan. Sampai akhirnya ada yang salah satu teman dia keluar,
ngecek udah nggak ada lagi ternyata, Oh, si bule udah cabut. udah cabut. Kayaknya dia juga tahu deh itu kalau Bisa jadi, Dibawa. bisa jadi. habis itu oke lah diproses di kantor bank jatuhnya ya. Iya, Di kantor masih bank. kantor bank. eh, dibawa ke dialik, maksudnya Dilimpahkan ya. dilimpahkan ke Polda atau itu mana tuh? Jadi itu ketangkap jam 12 malam. Jam 12 malam aku di situ itu sampai jam 6 pagi. Di kantor security itu. Jam 6 pagi diiring akhirnya 5 mobil tuh dari Bank Mandiri. Wah, anjir. Jadi gini, yang lebih lucunya lagi di ruangan kantor itu aku disuruh ngakuin satu kresek ATM yang bodong. ATM yang sama. Beda. Jadi Beda bank. Jadi ada ATM yang ketelen yang Oke. gagal diproses. Oh, berarti sebelumnya sudah ada percobaan skimming dilakukan oleh orang lain. Mungkin ya. sebelumnya. Dan Bang Wino disuruh mengaku bahwa itu Benar. sebenarnya kerjaan Bang Wino. Benar. Oke. Jadi Terus dia disuruh akuin, cuman ya memang kita nggak ya. pernah ngelakuin hal yang sama kayak gitu kan. Sampai akhirnya dilimpahkanlah nih ke Polda Metro Jaya. Oh, anjir. Nggak pernah berurusan sama hukum, Tapi di Polda Metro Jaya ya. Serem. itu gabungnya sama itu bandit-bandit kelas-kelas nasional. Extraordinary crime semua lah ya. Kaget juga sih, shock juga sempat waktu itu. Oke, dibawa ke Polda lah tuh. Ya dikembangkan lah akhirnya. Dikembangkan. Ada satu sisi di mana aku mulai berpikir nih, wah ini udah nggak bener nih. Ini kerjaan udah nggak bener nih. Kalau misalnya aku sangkut paut nih sama temen yang orang rumahnya itu, nanti jatuhnya lebih ke jaringan internasional. Lebih berat jelas Lebih hukumnya. berat. Lebih baik Jadi, akui sendiri. Lebih baik ya kita jalani sendiri aja. Oke. Sebab juga barang bukti cuman ada 10 kartu Oke. Paribas itu. Singkat cerita, sidang putusan berapa bulan? Berapa tahun? Putus 1 tahun 2 bulan. Di Polda 4 bulan. Udah 4 bulan. 4 bulan, berarti kurang lebih jalan 8 bulan Jadi lagi. sebenarnya sih kalau menurut aku sih kan sebenarnya kan penahanan paling lama itu 3 bulan ya. 3 bulan ya. Ini molor sampai 4 bulan karena kepikir juga mungkin hampir nggak bisa P21 sih ya. Harusnya lepas dong itu. Harusnya mungkin, cuman karena mungkin musuhnya bank-bank besar, Oh ya, mungkin jadi, ya. Harus jadi. agak berat sih. Pada akhirnya putus 1 tahun, 1 tahun 2 bulan. 1 tahun 2 bulan, kira-kira 14 bulan lah ya. Ya, Nah, kan Bang ini sebelumnya pekerjaannya PT ya, Iya. personal trainer gym. Hari pertama kerja langsung tangkap. langsung tangkap polisi tuh. Bener. Nggak tahu tuh apa kerjanya tuh. Yang ternyata pekerjaan adalah skimming. Skimming. Jadi ya teman-teman ya, skimming itu adalah proses di mana kita menggunakan kartu ATM bank lain untuk mengambil bank lainnya gitu. Ya kurang lebih seperti itulah ya. Ya Bang Benar. Tino ya. Nah, ini ya cybercrime juga sebenarnya. Terus selama 1 tahun 4 bulan, apa yang Bang Wino lakukan tuh? Jadi aku berpikir nih, karena di dalam tahanan kan kita otomatis tetap butuh uang. Ya. Itu udah jadi rahasia umum kan buat kita. Jadi dari segi makan, kita bayar kamar. Oh, bayar kamar? Jadi di dalam Kan itu semua penjara itu bukan yang gratis ya?